Saudara menjelaskannya dari sisi filosofi bahasa. Ya. Ada satu frasa di dalam persisnya ini mesti dilihat, tapi intinya ginilah. Dan ini didakwakan oleh saudara. Saya minta saudara jelaskan apa bedanya berita dengan kabar. Sebentar ya, selengkapnya saya bacakan. Pasal 15 ini. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman bla 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 ya. Nah, yang ingin saya tahu, yang ingin saya dapat penjelasan dari saudara, tadi itu kan kabar ya. Apa bedanya dengan berita? Saya endapkan sebentar ya, Pak Hakim, karena saya mesti cari fact-nya apa sebetulnya, konteksnya apa, kalimat di dalam KUHP itu. Orang sebut kabar bohong itu. Artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Kan itu logisnya begitu. Itu kabar bohong, kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time gitu. Kalau sekarang kita bilang kabar, lain konteksnya. Karena begitu kita online, live streaming, nggak ada lagi yang disebut kabar. Itu langsung kita dapat kan, on time itu. Kalau kita sebut berita, itu bentuk fisik dari kabar. Kira-kira begitu tuh. Diberitakan di mana tuh? Artinya, sudah terjadi berita itu. Orang nggak tanya dikabarkan di mana itu. Jadi kata kabar itu sebetulnya menunjukkan, saya carikan istilahnya, ekspresi otentik ketika orang menerima sesuatu dan mulai memberi interpretasi. Jadi begitu interpretasi mulai, itu di dalamnya ada kabar. Yang kita sekarang, kita nggak perlu kasih interpretasi. Karena berita itu sudah berubah menjadi live streaming. Nggak ada lagi berita sebetulnya. Jadi beritanya apa? Nggak ada, langsung live streaming kan. Kayak itu kabar dulu kan ditulis 1 menit setelah berita terjadi. Karena sekarang nggak ada esensi itu. Jadi wording, pembuatan kata yang menyangkut delik semacam ini harus kita hubungkan dengan keadaan dunia yang masuk dalam post-truth, masuk dalam post-modernity itu, masuk dalam hermeneutic of suspicion, masuk dalam dekonstruksi segala macam. Jadi banyak pasal atau makna yang terpaksa mesti kita keluarkan sebentar, kita rawat dalam kehidupan yang sekarang real time ini, lalu kita masukkan ulang tuh. Pertanyaannya, relevan nggak? Kita sebut bahwa kabar itu identik dengan berita. Berita itu berbeda dengan kabar. Bagi saya, kabar dan berita itu sekarang nggak relevan lagi tuh. Karena peristiwanya sekarang real time. Sementara kabar dan berita ditulis. Nah, itu disebut surat kabar. Jadi ada peristiwa kemarin, ditulis hari ini, saya beri surat kabar untuk mengetahui berita kemarin. Sekarang berita itu nggak ada yang kemarin, semua berita itu present. Karena tadi ya, online gitu. Nah, kalau dia sifatnya present, ya sebaiknya secara present juga langsung dibicarakan kan. Kan memungkinkan kita sekarang untuk saling mengoreksi tanpa harus ada penundaan itu. Begitu faktanya muncul. Nah, kalau bahayanya sekarang masih ada orang nyari di online yang sebetulnya penggalan-penggalan aja, karena dikejar oleh hitnya, dikejar oleh apa istilahnya itu ya, clickbait itu, si wartawan cepat-cepat itu. Padahal sebetulnya 1 koma keliru itu kabarnya jadi lain. Ada, saya baca misalnya, ibu guru saya cantik sekali. Oke, ibu guru saya cantik sekali. Yang cantik siapa itu? Ibu guru saya. Enggak, bacanya ibu guru saya cantik sekali. Jadi saya memberitahu pada ibu saya bahwa guru saya cantik sekali.
Bukan ibu guru saya cantik sekali tuh. Atau ibu, guru, saya cantik. Yang cantik berapa? 3 orang. Kan itu soalnya kan. Kalau dia diucapkan real, orang tahu intonasi. Tapi wartawan kadangkala nggak peduli intonasi itu. Karena dia mau cepet-cepet dapat clickbait. Itu bahayanya kalau berita dan kabar itu masih dipakai dalam versi yang lalu itu. Nah, sekarang versi sekarang betul-betul real time itu. Jadi present time. Baik ya, ini agak saya potong, maaf. Ya. Masih ada tipikor ini. Masih emosi dan tipikor. Apakah kabar dan berita itu bisa dibedakan dari sumbernya? Bisa. Semisal begini, koreksi kalau saya salah. Kalau berita itu sudah divalidasi, sudah dikonfirmasi ke sumbernya. Tapi kalau kabar baru sayup-sayup, baru katanya, itu bisa seperti itu atau bagaimana? Okay. Tolong dijelaskan. Saya ngerti ya maksudnya tuh. Kata kabar itu lebih sastrawi. Artinya lebih dimanfaatkan oleh para sastrawan tuh. Karena kata kabar itu mengandung rasa rindu, rasa ingin tahu, ada kabar bahwa begini. Kalau berita itu dia udah selesai, tuh, tinggal dikonfirmasi, ada apa enggak berita itu kan. Nah konfirmasi itu yang diperlukan tadi. Kalau zaman dulu konfirmasinya kan nunda lagi tuh, karena orang mesti periksa dia kalimat aktif atau kalimat pasif beritanya tuh. Komanya ada di mana tuh? Antara di tempat dinya dipisah apa enggak tuh. Jadi ini yang mesti dilakukan analisa tuh lewat forensik kata, itu fungsinya tuh. Tetapi kalau kita bilang kabar, kalau saya bilang saya kabari nanti ya, artinya ada pesan saya ingin supaya Anda menunggu. Menunggu itu menimbulkan imajinasi. Datang nggak dia ya? Saya kabari. Kalau yang saya beritakan itu saya lakukan sesuatu seperti humas. Saya beritakan ini beritanya tuh. Jadi kabar itu lebih kultural, kira-kira begitu. Memberi kabar itu lebih kultural atau sebetulnya lebih manusiawi lah, atau lebih etis. Memberi berita itu soal teknis. Nah berita bisa dikonfirmasi, kabar nggak perlu dikonfirmasi. Baik, cukup ya. Penuntut umum bagaimana konsekuensi dari ketidaksetujuannya? Apakah tetap akan bertanya atau bagaimana? Silakan, hak saudara ya. Tetap kami berikan kesempatan.